Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika, Prodi Manajemen semester 3, dan kami dari kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naifah Mahlisa Mutia, saya Rindi Febrianti, saya Naila Tiffany Azahwa, saya Dini Supriyatin, saya Diha Febrianti. Saat ini kami sedang mengerjakan tugas untuk mewawancarai mengenai kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK. Saksikan video kami hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Baik Bapak Zulfikar, perkenalkan kami dari kelompok 4 mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dari kelas 64 3B24. Terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan kepada kami untuk melakukan wawancara dengan Bapak selaku Project Control Manager di PT Alhas Jaya Group. Tujuan kami melakukan wawancara ini yaitu kami ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang pemutusan hubungan kerja. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memulai sesi wawancara ini. Saya ingin bertanya, Bapak bisa dijelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan PHK dan dalam situasi seperti apa perusahaan biasanya melakukan PHK? Baik, ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi yang dimaksud tadi untuk hubungan pekerja ya dengan perusahaan yang namanya PHK itu dilihat dari segi kebutuhan pekerja tersebut di lokasi pekerjaan. Kalau memang pekerjaan tersebut sudah menurun, jadi sesuai dengan mentor loading yang sudah dibuat oleh Project Control, dari situlah kita ngambil suatu tindakan untuk mem-PHK-kan pekerja. Misalnya kalau ada hal-hal yang lain berbentuk kriminal, mabuk-mabukan dan lain sebagainya, juga itu akan diambil suatu keputusan untuk melakukan PHK. Dan hal yang lain juga seperti ketidakdisiplinan dan pengaruh obat-obat dan lain sebagainya, itu juga akan dilakukan PHK oleh perusahaan itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Selanjutnya saya ingin menanyakan lebih lanjut mengenai penyebab ataupun faktor yang mendorong terjadinya PHK ataupun pemutusan hubungan kerja. Apakah PHK ini disebabkan karena adanya faktor kinerja individu yang mulai menurun, atau karena ada krisis ekonomi dari sebuah perusahaan, atau ada pelanggaran peraturan kerja yang ada di perusahaan itu dilanggar oleh si karyawannya? Menurut Bapak bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Sebenarnya tanggapan tadi kan sudah dijelasin juga ya. Langkah-langkah tersebut diambil oleh perusahaan untuk melakukan PHK kepada karyawan. Bisa terjadi juga dampak keuangan dari perusahaan, karena dengan disebabkan pasti ada kerugian di sini. Akhirnya timbullah dilihat dari segi karyawan tersebut proaktif nggak dalam bekerja. Kalau misalnya kedisiplinannya kurang atau banyak hal yang dilakukan, mungkin hak orang tersebutlah yang dilihat oleh perusahaan untuk mengambil salah satu
pemutusan hubungan kerja. Nah, terus tindakan selanjutnya dengan adanya pekerjaan di suatu tempat akan selesai dan harus melakukan pengurangan pekerjaan atau PHK, ini juga akan dilihat oleh perusahaan dan manajemen untuk melakukan pengurangan tenaga kerjaan. Baik dalam hal ini juga karena awal itu kan sudah direncana, pasti akhir juga sudah direncana. Jadi semua itu kan harus diterima, apalagi kita istilahnya dalam proyek ya. Kalau proyek itu kan ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Jadi di dalam manajemen menganalisa atau memutuskan karyawan untuk di PHK itu ada sebab akibatnya. Ada juga yang diputuskan karena load pekerjaannya sudah selesai, itu akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi banyak hal yang dilihat oleh manajemen untuk hal seperti itu bagi pekerja. Ya, begitu saja. Pak, saya ingin bertanya, kalau jika memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, bagaimana prosedur yang ditempuh oleh perusahaan agar proses tersebut sesuai dengan peraturan hukum serta ketentuan dari ketenagakerjaan, Pak? Ya, di sini kan manajemen atau perusahaan melihatkan dari segi kesalahan apa dulu. Apakah dia misalnya mencuri, mungkin itu ada ranah hukumnya, akan diproses. Kalau misalnya tidak kedisiplinan dia hadir atau dalam bekerja, itu mungkin perusahaan yang mengambil tindakan untuk pemutusan hubungan. Kalau misalnya dia seperti awal saya bicarakan, dia mengambil barang terus ketahuan, itu ranah pemutusan hubungan kerja otomatis. Terus dia terlibat juga dengan hukum. Nah, jadi di awal kita sudah ada hukum dalam kontraknya kerja. Apabila karyawan tidak disiplin terus melakukan hal-hal yang mengenai hukum, itu akan diambil tindakan secara PHK. Kalau misalnya ada hal mengambil barang perusahaan, mungkin larinya ke ranahnya polisi, akan diperiksa ya. Menarik sekali, Pak. Kalau dilihat dari sisi kemanusiaan dan psikolog, PHK tentu memberi dampak besar bagi karyawan. Bagaimana perusahaan mengantisipasi atau meminimalkan dampak tersebut agar tidak menimbulkan rasa kecewa yang mendalam atau citra buruk terhadap perusahaan? Jadi begini, semua kan itu tidak menginginkan. Karena kondisi dan situasi semua kan kembali ke keuangan. Kalau ke keuangan perusahaan memang sudah benar-benar tidy, itu bisa terjadi keseluruhan PHK. Ya, kita lihat contoh saat ini Serintek ya, yang di Jawa Timur ya. Kenapa terjadi PHK keseluruhan ya kan? Karena ya mungkin dari segi keuangannya perusahaan ya kita nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Apakah permasalahan atau utang di mana-mana atau penjualannya ya kan tidak laku, itu kan bisa aja terjadi. Terus dilihat lagi juga dari si pekerja, dia melakukan sehari produktivitasnya bagaimana, hasilnya bagaimana, sehingga perusahaan itu begitu dia kirim barang ke luar ekspor, itu kan pasti sebelum dikirim pasti dicek dulu. Terus yang menerimanya mungkin tidak sesuai, bisa-bisa dari hal seperti itu di reject. Jadi di reject ini kan butuh cash flow yang besar, ya kan? Nah, kalau barang lolos oke. Kalau nggak lolos berarti kan kerugian di pihak perusahaan. Berarti perusahaan yang menanggung. Dia tanggung karyawan, barang yang dikirim di reject, itu bisa terjadi. Begitu juga di tempat kita kerja. Kalau misalnya orang tersebut tidak perform, bagaimana kita
lanjutkan pekerjaannya. Semua sebenarnya perusahaan itu tidak mau hal itu terjadi. Memang kadang kenapa itu terjadi, ulah orang-orang tersebut tidak mau mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Makanya kita di sini perlu komunikasi. Dalam arti apa? Kita tidak tahu sehingga kita tahu. Ya kan, dengan kita nggak tahu dikasih tahu jadi tahu. Jangan kita berjalan sendiri, udah tahu salah masih kita buat salah. Jadi dengan orang ngasih tahu atau kita cari tahu kan akhirnya benar. Kalau kita dari salah jadi benar kan orang, kalau kita terus benar kan nggak ada orang kerugian di sini kan gitu. Nah, jadi dari semua pihak perusahaan itu akan melihat apabila seseorang itu dilakukan pemutusan kerja, dilihat dia analisa lagi. Kalau memang bisa dipertahankan sampai closingnya pekerjaan. Kalau memang ada waktu pengurangan, kira-kira ini kinerja si A, si B dan D agak jelek, mungkin itu orang tersebut yang awal diambil. Pasti orang tersebut kan tidak menerima. Dan apa? Kan pasti akan terjadi siklus besar pada keluarga sendiri, ya kan? Dengan seorang tidak bekerja, dia akan dampak ke keluarganya juga. Itu pasti tidak akan terjadi. Perusahaan ngambil suatu tindakan seperti itu kan melihat dari si kinerja orang tersebut, bukan melihat dari keluarganya. Jadi apapun yang dilakukan oleh si pekerja berarti kan dampak ke keluarganya. Jadi si pekerja ini kan nggak memikirkan setelah terjadi pemutusan pekerjaan nanti saya bagaimana menghidupkan keluarga, kan pastinya larinya ke situ. Nah, disitulah kadang-kadang terjadinya penyesalan itu terjadi kan selalu di akhir, bukan di saat kita lagi bersenang-senang. Itu saat terjadi penyesalan itu tidak di akhir selalu. Jadi memang ya itu memang tidak, istilahnya udah hukum alam seperti itu ya. Nggak mungkin kita bekerja sekian tahun terus bekerja kan nggak mungkin, pasti ada terjadi sesuatu sebab akibatnya, pasti itu. Kita terima nggak terima ya kembali ke kita ya. Walaupun kita bagus, kenapa terjadi pengurangan atau PHK, mungkin ada sebab lain di perusahaan. Karena saya lihat perusahaan-perusahaan BUMN ini nggak ada yang benar satupun. Jadi mereka walaupun bertahun-tahun harusnya kan mereka untung. Ini selalu mereka rugi. Pasti ada sesuatu dalam perusahaan itu sendiri. Ya, korupsi lah, inilah itulah segala macam. Betul sekali Bapak. Saya juga ingin menambahkan kalau sebenarnya kita tahu kalau dampak PHK ataupun pemutusan hubungan kerja ini bagi si karyawannya, terutama kehilangan pekerjaan, lalu tidak memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarganya seperti yang Bapak sebutkan. Lalu apakah PHK ini berdampak juga bagi perusahaannya? Mungkin terhadap produktivitas pekerjaannya yang sebelumnya memproduksi banyak barang menjadi sedikit lebih rendah, lalu berpengaruh terhadap hubungan antar pegawai yang mungkin jadi sedikit lebih kurang bagus, kurang baik, atau memunculkan stigma buruk dari masyarakat sehingga citra perusahaan itu dianggap buruk gitu Bapak. Menurut Bapak bagaimana dampaknya bagi si perusahaan tersendiri dari kasus PHK ini? Jadi begini, yang intinya perusahaan melakukan PHK karena suatu ya proses semua kan penjualan. Kalau misalnya penjualan dia di sana menurun, sedangkan pekerja dia banyak, terus yang diproduksinya menurun, otomatis kan terjadi di sini pemutusan hubungan kerja. Tapi karena permintaan pasarnya menurun, otomatis terjadi pemutusan hubungan kerja. Seandainya pasarannya minta melebihi dari yang target, pasti akan menambah atau memperpanjang hubungan kerja antara si karyawan dengan perusahaan. Jadi di sini dia akan seperti yang kita ceritakan tadi, dari segi load pekerjaannya.
Kalau load pekerjaannya banyak, otomatis yang ada juga akan ditambah lagi untuk mengejar proses peningkatan produksi. Kalau misalnya permintaannya di pasar misalnya kecil, ya kan, otomatis untuk apa kita nambah orang, sedangkan pemesanannya kita rendah, tidak sesuai. Kalau kita banyak orang berarti kan produksinya banyak. Itu apa kita produksi banyak-banyak buat apa? Begitu juga dengan halnya proyek ya, proyek juga begitu. Kalau misalnya pekerjaan sudah selesai, buat apa kita istilahnya tidak memphk-kan orang? Terus kalau dia misalnya bisa yang lain-lainnya, bisa kita suit orang-orang tersebut. Nah, dari pekerjaan sipil tadi bisa ke structure, bisa ke piping, bisa ke electrical. Maka kalau orangnya tidak bisa, yang perlu di sini kan komunikasi. Kalau misalnya komunikasinya berjalan, saya Pak bisa ini. Nah, mungkin bisa aja dari sipil dia dipindah ke structure bisa dipindahin ke piping. Tergantung semua itu kreatifnya seseorang. Nggak mesti saya punya pengalaman ini. Memang kalau kita punya banyak pengalaman bidang sih kan bisa aja sampai akhir kita dipakai terus. Begitu juga di perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi nggak perlu dia istilahnya menambah orang lagi dengan harus di training segala macam, karena itu butuh waktu. Cuman kalau ada orang yang ada di sekelilingnya bisa dimanfaatkan, bisa dibudayakan kan lebih bagus. Jadi perusahaan juga tidak mengeluarkan kos lagi. Misalnya butuh kayak medical check up segala macam, itu kan perlu biaya. Nah, kalau orang yang ada di situ dimanfaatin kan nggak perlu biaya untuk hal seperti itu. Karena itu juga bisa mengurangi cash flow-nya perusahaan. Jadi yang intinya terjadinya pemutusan hubungan kerja di sini, kalau seandainya sesuatu itu yang dikerjakan sudah selesai, itu akan pasti akan terjadi pemutusan hubungan kerja. Begitu juga dengan hal yang lain, misalnya permintaan pasar di luar itu tidak begitu banyak, pasti orang yang bekerja itu dampak PHK-nya pekerja tersebut seperti itu. Dan perusahaan juga tidak merugikan. Kalau nggak kayak gitu, ini masing-masing punya perusahaan. Menurut sendiri bagaimana? Mau rugi apa mau untung? Iya kan, pasti nggak mau rugi kan. Ya, makanya kita ngambil langkah-langkah seperti itu. Kalau misalnya pasarannya di luar atau di dalam bagus, pasti kita nambah produksi, berarti nambah orang, atau nambah equipment atau alat untuk bisa produksi lebih lancar, kan seperti itu. Nah, berarti dalam hal ini tidak mau rugi kan, mau untung terus. Mau untung terus ya bagaimana? Berarti butuh ekspor yang bagaimana ya, bisa membuka jaringan sehingga apa yang kita pasarkan itu menarik orang. Nah, jadi butuh di sini untuk disiplin kan butuh dalam hal ini untuk berperan. Nah, seperti itu. Oke, baik Pak. Saya ingin bertanya, misalnya dalam contoh kasus perusahaan perlu melakukan PHK dalam skala besar atau massal gitu Pak. Terus bagaimana cara Bapak menjaga stabilitas para pekerja? Kalau isu misalnya terjadi pemutusan massal ya, pasti kan semua karyawan itu kan mogok melakukan demo. Jadi peran kita di sini dalam arti kan menghimbau ya, kepada pekerja seharusnya terjadi anarkis supaya kita mengulangi hal seperti itu. Kita selaku manajemen harus turun dalam hal tersebut untuk menyampaikan. Orang yang demo itu biasanya atau buat sesuatu itu kan butuh arahan dari manajemen untuk suatu pegangan. Apakah terjadi pemutusan hubungan kerja besar-besaran ini, ada nggak yang diharapkan oleh karyawan itu kan pesangon. Seandainya itu nggak ada ucapan, bisa-bisa jadi suatu tanda tanya besar, ya kan? Jadi kalau udah didengar dari top manajemen menyampaikan hal seperti itu, ada pesangon enggaknya kan mereka terdengar tersendiri. Kalau enggak juga kan manajemen harus ngasih masukan kepada pekerja. Nah, kalau misalnya perusahaan ada uang, kalau ada uang
nggak ada masalah, mungkin bisa dikasih pesangon sesuai dengan aturan hukum yang ada di Republik Indonesia kan, seperti itu. Cuman kalau ya perusahaannya keadaan uangnya memang minim, ya itu mau nggak mau harus terima selaku karyawan. Saya perusahaannya dalam kehutangan, terus yang lainnya juga dalam kehutangan. Yang punya perusahaan juga nggak punya duit, bagaimana bayarnya? Ya kan? Nah, kembali lagi ke si pekerja. Ya hukum negara ya hukum negara sesuai hukum. Bagaimana nanti akan menempuh jalan hukum. Kalau namanya pekerja itu kan saat begitu kan pasti menuntut haknya kan, seperti itu sesuai dengan jalur hukum. Ya, selaku kita pimpinan atau manajemen dalam suatu perusahaan, itu setidaknya kita harus menanggapi dulu unjuk rasa tersebut atau omongan atau penyampaian mereka, seperti itu, untuk meredam yang tidak diinginkan, seperti itu. Saya tertarik dengan sisi penyelesaiannya, Pak. Setelah PHK dilakukan, apakah perusahaan biasanya memberikan program pendampingan seperti pelatihan ulang, pesangon, atau meditasi untuk membantu karyawan yang terdampak? Ada juga perusahaan melakukan seperti itu. Tapi dalam hal ini, kalau ada pekerja yang selama bergabung dengan dia bisa menganalisa karyawan tersebut. Kalau memang dengan hal seperti kayak kemarin krisis ya, mungkin di situ ada pertimbangan dari perusahaan untuk mengkaryakan orang tersebut dengan adanya pelatihan dalam lingkungan lokasi pekerjaan tersebut. Dan bisa juga dia akan melakukan kontrak terbatas gitu kan. Jadi apakah di kontrak sebulan, 2 bulan, dia nanti di situ kalau dia kontrak bagaimana permanen kan, kebanyakan perusahaan kan saat ini kan mikir ya, seperti itu kontrakannya 3 bulan, setahun, atau 6 bulan. Nah, itu akan dilakukan seperti itu. Kalau misalnya itu yang bisa mau dipertahankan, kalau yang memang nggak bisa dipertahankan ya kayak kesimpulan tadi, mungkin langsung dikasih pemutusan ya. Ada yang kadang-kadang baru pemutusan sebulan dipanggil lagi, itu mungkin bisa terjadi akibat dari permintaan pasar dan orang tersebut dilihat oleh perusahaan layak untuk dipanggil dan dia bisa bekerja, itu bisa terjadi. Dan ada juga dengan hal aturan yang berlaku dalam perusahaan untuk ditrainingkan, itu berarti kalau ditrainingkan diajarkan untuk hal-hal yang itu juga dalam arti untuk peningkatan dan mutu produksi yang memang kualitas yang diinginkan. Ada seperti itu, bukan nggak ada, dilihat lagi dari kebutuhan, ya kan, kebutuhan pasar dan perusahaan. Kalau memang nggak ada kebutuhan pasar dan perusahaan, mungkin bisa terjadi orang tersebut tidak dipanggil lagi atau mana permanen pengurusan karyawan pekerjaannya itu, seperti itu. Mungkin Pak, tambahan sedikit dari saya sebelum penutupan. Dari kasus yang ada ini, ada PHK, solusi atau penyelesaian masalah seperti apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan supaya PHK itu tidak terus terjadi. Mungkin dari yang sebelumnya Bapak sampaikan ya, kalau misalnya skill itu diperlukan supaya perusahaan itu bisa menilai bahwa kinerja kita itu bagus dalam perusahaan. Bagaimana solusi atau penyelesaiannya di sini Pak, supaya tidak terlalu banyak PHK dan yang kita semua yang mau bekerja bisa selalu diperpanjang, selalu lancar dalam bekerja. Mungkin ada tips sedikit dari Bapak. Jadi gini, kan tadi saya sudah sampaikan juga, perusahaan itu melakukan PHK atau pemutusan kerjaan itu kan pasti ada hal sesuatu itu yang dampak bagi perusahaan sehingga dia melakukan PHK terhadap karyawannya. Perusahaan ini kan kalau dilihat kan dia kan tidak sendiri, pasti ada hubungan dengan perusahaan yang lain. Kalau dampak secara
krisis ekonomi atau cash flow-nya perusahaan itu mungkin dengan kita bisa bekerja karyawan, bisa juga kadang-kadang dia itu dialihkan ke perusahaan temannya, orang-orangnya bisa direkomendasi oleh dia untuk dipekerjakan di tempat lain dengan mengikuti aturan di perusahaan tersebut. Jadi makanya tadi saya bilang, kalau perusahaan yang di tempat kita kerja sekarang, kalau memang masih bisa diselamatkan, tergantung kepada kebutuhan tadi. Permintaan pasarnya memang hanya segitu, berarti orangnya juga akan dimanfaatin oleh dia. Kalau permintaan pasarnya di luar lebih meningkat, mungkin dia akan nambah lagi, tidak akan terjadi pemutusan PHK-kan orang. Perusahaan itu banyak langkah-langkah yang bisa diambil dengan dia punya hubungan dengan A dan B untuk menitipkan karyawan tersebut. Kalau memang dia perform dalam bekerja, dia akan pasti merekomendasikan ke perusahaan yang lain. Kalau memang perusahaan dia memang sudah kolab, nggak bisa bagaimana lagi, tapi karyawan tersebut bisa direkomendasikan oleh dia untuk bisa dipekerjakan di tempat yang lain. Kalau memang hanya kolabnya bagaimana, mungkin orang-orang atau pekerja tersebut bisa dipertahankan. Nah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bapak Zulfikar atas penjelasan yang sangat produktif dan bermanfaat. Dari wawancara ini kami mengetahui bahwa PHK bukanlah keputusan sepihak, namun melainkan proses yang melibatkan pertimbangan dari manajerial, hukum, dan kemanusiaan yang seimbang. Betul sekali Bapak, kami juga belajar ya bahwa perusahaan ternyata perlu memiliki strategi penyelesaian yang adil dan transparan agar hubungan kerja tetap terjaga dengan baik. Baik, semoga wawancara ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kami untuk memahami praktik manajemen sumber daya manusia di dunia kerja nyata. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak untuk waktu dan pelajaran yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.